inginnya melihat adanya Grand Final Indo Indo. Oh, pasti. Jelas. Pasti. Yes, maka dari itu kita doakan semaksimal mungkin. Dan good luck untuk Onyx dan juga AP Brain. Langsung saja kita lihat untuk game keempat AP Brain melawan Onyx. Kita tetap harus semangat untuk mendukung dan di rumah juga jangan kendor kolom komentar, ramaikan dukungan kalian. Kali kita akan menuju ke arah game yang sangat menentukan apakah masih berlanjut 5 game atau Onyx harus turun ke lower bracket. Ya, tapi yang aku suka untuk dari game kali ini adalah ini junglernya. Ini bukan jungler yang in and out. Ini jungler yang kalau udah komit antara lo survive atau lo tumbang. Gak ada yang namanya kabur-kaburan. Dengan mengambil ke arah Fredrin dan juga Basha di masing-masing kubu. Tapi kalau kita ngelihat dari mid laner power yang dimiliki oleh Onyx dengan Sans membawa Yves, menurutku ini bakalan menjadi salah satu winning factor juga untuk Onyx. Ingat, Void Crystal itu slow-nya bakalan parah banget efeknya ke arah Baxia dan juga Teris lah. Alright, dan bahkan kalau bisa kita bilang juga ini salah satu hero power dari Sans itu sendiri. Dari Eve, yakni di arah belakang, Boots lagi akan menjadi sosok yang akan diandalkan oleh para pasukan dari Onyx untuk menuju ke arah Super Marco. Iya, Dengan talent seperti ini, Boots punya mobilitas yang cukup oke sih, sama dia memang udah diprioritaskan untuk 1 by 1 kayaknya. Gak cuma itu doang, kalau kita ngelihat ke arah Sans juga, dia ngambil weapon master gitu loh untuk memaksimalkan damage-nya lagi dengan memberikan attack tambahan dari magic power sebanyak 5% per item dan juga dari skillnya. Tapi selebihnya dari itu, kita melihat bahwa ada focusing map juga dari Angela yang membuat harusnya ada damage tambahan kalau Ogwen masuk ke dalam salah satu player dari AP Red. Informasi yang sangat mahal untuk OEXP laner bisa didapatkan yaitu dengan tidak adanya flicker. Dan turtle telah terbuka. Ini harusnya Kairi akan lebih pede lagi untuk bisa mendapatkan turtle kali ini. Akankah coba dimanfaatkan pergerakan dari seorang Kairi yang tidak ada flicker, Flatus di depan sana. Masih ada Angel lah, Boots is coming, masih ada View. Tapi Retribution akan coba didapatkan oleh siapa kali ini? Kairi! Walaupun dapat Retribution tapi first blood harus di tangan dia karena damage yang besar dari seorang View. Benar-benar memberikan burst yang tidak bisa ditahan oleh seorang Kairi. Tapi mundur ke arah belakang, Boots mencoba diselamatkan. Akankah ada pertukaran kali ini? Boots harus menjadi korban kedua. Keganasan dari AP Brand. Yes, dengan prolong team fight, ingat Ogwen di belakang sana selama masih ada mana, heal akan terus dikeluarkan, apalagi kalau misalkan menggunakan Roam Favor. Bahkan Keyboy pun tadi sudah mengeluarkan beberapa Void Blast juga, tapi sayangnya masih belum punya efek yang begitu signifikan menuju ke arah KLZ. Bahkan Keyboy satu baris tersisa dengan tipis sekali darahnya masih bisa tinggal ke belakang sana, tapi lihat View juga mencoba untuk menahan dan bahkan Keyboy pun tumbang. Ogwen flicker ke belakang sana menuju ke arah belakang, tapi Kairi langsung saja lakukan charge, tidak ada kata kabur karena itu dia Appraiser's Wrath dari Kairi. Begitu manisnya tapi langsung ditukarkan lagi dengan Frenzy menggunakan penalty zone dan juga revenge strike-nya. Apakah Keyboy tadi tumbang dengan adanya purple buff yang membuatnya terpatok sekali dan langsung turun di depan sana. Tapi kayaknya harusnya kena buff sih. Harusnya kena buff sih menurut aku ya. Yes. Tapi para pasukan dari Onyx kayaknya mereka udah mulai ketinggalan 2 point kill. Walaupun tempo yang sangat mahal didapatkan oleh para pasukan AP Brand, tapi ternyata cewek masih mau lebih. Dengan adanya Ogwen membuat Onyx sustain banget untuk team fight-nya. Lihat, Ogwen benar-benar harus nge-heal View. Onyx harus benar-benar bisa sustain team fight-nya. Harus dipaksain lagi kalau mungkin kasusnya tadi tidak ada Angela. Onyx itu cepat banget untuk nge-pick off dari seorang View. Itu dia, masalahnya Kairi ini menggunakan Fredrin yang kita sudah tahu bahwa Fredrin kalau udah kena slow itu benar-benar berat banget untuk bisa kabur dari situasi tersebut. Ditambah lagi dengan View yang menggunakan Valentina. Sorry to say, sisi powernya dengan Terrified itu bakalan enak banget kalau misalkan dikombo dengan penalty zone. Jadi, aku melihat bahwa dari kedua belah tim ini punya skill, harmoni yang bisa dibilang sangat-sangat memadukan banget gitu loh. Apalagi dari AP Brand. Cuman Onyx juga bisa, tapi dengan syarat bahwa Sans-nya udah punya glow yang lebih dahulu. Oke, mundur ke arah belakang. Langsung dari wall manipulation dari seorang View. Imitasi yang terjadi pada pasukan dari Onyx. Bakal coba dihantam ke arah belakang. Keyboy yang bisa selamat. Karena dengan adanya KLTC terlalu kuat. Bahkan Kairi harus tenggelam di dalam jungle-nya sendiri. KLTC itu strong. Dengan kombinasi dengan adanya Angela membuat Kairi harus turun ke arah belakang. Dan 1 by 1 situationnya gagal di arah top lane. Sejauh ini damage burst masih belum keluar dari tangan tim Onyx kepada KLZ. Ditambah lagi dengan durability yang oke dan juga Angela yang selalu melakukan hardguard. Saya sudah hitung 3 kali sejauh gameplay berjalan, itu semuanya menuju ke arah
Kyle Z yang membuat dia susah sekali untuk ditumbangkan. Tapi ingat, masuk ke arah late game, menurutku Basha itu akan fall off. Apalagi menghadapi cewek yang menggunakan cloud. Gak harus melulu menggunakan Blazing Duet, bahkan basic attack-nya saja. Mungkin di menit 15 sudah cukup sebagai poking damage terhadap Basha. Bahkan kalau gue pribadi ya, gue melihat power dari seorang Cloud itu di arah Battle Mirror Image dan juga poking. Kalau main di arah metode late game. Jadi gimana caranya dia bisa nge-poking sampai orang tuh berpikiran kalau damage-nya itu nggak terlalu sakit. Iya, tapi tiba-tiba bocor aja. Tiba-tiba bocor. Karena itu yang terjadi ketika kalau misalnya hero-hero tanky seperti ini ketemu Cloud, mereka itu kan kira, oke, gue bakal nahan sedikit nih damage-nya, tapi dengan prepet, seret langsung hilang begitu saja. Cuman match-up-nya jadi kayak game pertama, dimana kalau misalkan cewek sing-lock target, itu damage-nya emang massive. Tapi kalau compare dengan Beatrix, menurutku itu bakalan menjadi sedikit perbedaan yang kelihatan lah. Kalau Beatrix kita tahu nih birunya mungkin 3 klip di arah late game, itu udah cukup banget untuk meltdown ke arah tanker. Ya, kalau itu pun juga dengan mid laner. Kalau sekarang sih masih belum cukup. Sekarang masih belum cukup dan gimana caranya dia bisa untuk dapetin power dari farmingan terlebih dahulu. Dan View ini lagi-lagi menjadi sosok yang menakutkan untuk Kairi. Kenapa? Burst damage-nya itu loh. Burst damage-nya nggak bisa ditahan sama Kairi. Walaupun setebal apapun Kairi nantinya. Apalagi Terrify Gaming yang jangan sampai para pasukan dari Onyx mereka terlena dengan permainan dari Kaltisi. Lihat sebelah sana Kaltisi. Tidak ada yang bisa didapatkan. Kaltisi terperangkap tapi terlalu kuat di fight dari para pasukan Naipe Brain. Bahkan lihat Kairi yang harus tumbang di depan sana. Kombinasi kembali terjadi antara Angel One dan juga Baxia. Membuat para pasukan dari Onyx mereka harus melepaskan dan merelakan seorang Kairi tumbang. Tidak ada bahkan kekurangan darah sedikit pun dari seorang Kyle Chelsea. Iya, ini masalahnya. Angela mau masuk kemanapun juga bakalan menjadi salah satu titik kelemahan dari Onyx. Masuk ke view, tambahin move besi tambahan, tambahin slow juga, membuat ya damage-nya besar. Apalagi dengan cewek, lihat. Oke, damage-nya juga udah mulai keluar. Karena hampir saja terkena Render Sabati dari Super Marco. Tapi balik lagi ke pembahasan. Di mana Angela di sini itu nggak ada yang namanya salah. Masuk kemanapun itu bakal nge-assist banget, apalagi Suns di belakang sana dengan minimnya frontline, apalagi dengan XP yang diisi oleh Masha. Dalam tanda kutip, kalau ada yang masuk sampai ke belakang, itu udah nggak ada yang bisa dinaik lagi. Sama sekali nggak ada yang bisa dinaik untuk memproteksi ke arah Suns. Alright, tapi dari bottom lane, Boots benar-benar akan dipegangin kakinya oleh seorang Ogwen. Coba untuk melakukan clear minion, tapi kali ini yang harus diperhatikan adalah gimana caranya Onyx bisa membuat ruang untuk seorang cewek. Power dari Ame Brand, memang dia sangat kuat untuk team fight, tapi mereka agak sedikit kekurangan dari segi split push. Ya. Walaupun mobilitasnya cukup cepat dilakukan oleh Skalzi, ini tidak bisa terlalu bisa mengejar untuk seorang cewek. Dan dari segi itemnya, dengan arah gold lane-nya bakal coba dipasang Kaltisi versus Sun di depan sana, bakal dipegangin kakinya dan Rio Mobile mulai akan dibuka. Penalty zone menutup hari dari Onyx Esports di arah mid lane, bahkan mid lane turret mereka di outer sudah tidak ada. Tidak ada lagi yang bisa mereka selamatkan. Bahkan Kaltisi bergerak semena-mena. Kaltisi bergerak sesuka hati. Tidak ada yang bisa menumbangkan Kaltisi. Tidak cukup damage. Kaltisi too strong. Maka dari itu Onyx memilih untuk melakukan split push seperti sekarang. Di mana Boots dan juga cewek tadi di arah top lane split push dengan cukup baik, tapi sudah mulai digigit juga. Bahkan Kalzi sudah menemukan Boots itu juga di sana. Ogwen pun memberikan damage sebanyak mungkin. Boots yang satu barikan tersisa otomatis tidak akan kuat untuk menahan 3 hantaman dan juga jepitan dari pasukan AP Brand. Bahkan kalau bisa kita bilang Super Marco dan juga Ogwen saja, nggak usah pakai seorang KLTZ, itu juga pun nggak bakal cukup kuat kalau menurut gua. Ya. Karena heal yang cukup tinggi, terlalu kuat damage dari Super Marco, membuat Boots yang ketinggalan satu level atas Super Marco, dia tidak mungkin capable itemnya, nggak bisa catch up. Lihat, 5.000 cold difference, di menit ke-9, itu jauh. Dan mungkin ada 1-2 item yang akan sangat signifikan perbedaannya. Apa tuh contohnya? Contohnya, sekarang dari Boots belum punya 3 atau 2 item. Mungkin sekarang dia cuma 2 item aja. Itu juga kalau dapat farmingannya. Sedangkan Super Marco mungkin udah punya 3 item. Lihat, Kairi nggak bakal dikasih masuk. Nggak butuh power of retribution. Dia gimana caranya? Dia tutup di depan sana. Flicker bakal harus kurangkan. Dan Relapati from Super Marco berhasil menutup seorang keyboard. Bahkan Kairi akan menjadi korban keganasan View. Dia disembur. Terrify Gaming. Cewek bahkan gak bisa masuk karena teritorial Epic Brain dijaga oleh sang perkasa Fantasy. Frontliner minim dari Onyx ditambah lagi dengan ketinggalan gold lead. Membuat Onyx pun seakan-akan kebingungan siapa yang seharusnya ada di depan sana untuk menahan damage yang diberikan oleh teman-teman dari AP Brand. Power dari Suns dari tadi cukup oke,
dari segi territorial powernya, tapi balik lagi untuk melakukan counter setup ini yang agak bingung dilakukan oleh Onyx, apalagi dengan Lord yang sudah berjalan di arah mid lane sekarang. High ground defensive masih ada Zans, tapi bagaimana dengan cewek? Apakah dia berani untuk melakukan basic duel? Reward manipulation, bakal coba dipasang di depan sana, tapi lihat dari seorang Kairi sekali maju ke depan di spray down satu klip dari Super Marco membuat dirinya hilang hampir setengah darah. Ini Lord yang pertama, mungkin tidak terlalu sakit damage-nya, tapi masih ada super minion bergerak. Kaltisi mencoba melakukan zoning out, Friesland menuju ke seorang cewek, Boots versus everybody, Boots gak bisa melakukan, ada sebuah tembakan dan turret akhirnya men-shutdown seorang Kaltisi. Ketika tidak ada Kaltisi, ini akan menjadi kesempatan yang sangat besar untuk para pasukan dari Onyx dan mereka nampaknya mengurungkan niat. Kalau nggak ada turret, mungkin Kaltisi tadi masih bisa selamat untuk mundur. Ya, yang menjadi hal yang sangat menenangkan dari Onyx adalah gue dengan focusing max sih menurutku. Karena balik lagi, bahwa KLZ yang dalam tanda kutip punya mobilitas oke di saat shield unity-nya menyala, itu udah menjadi power yang cukup menyeramkan bagi Onyx, apalagi dengan item di mana Molten Essence di tangannya. Ingat, Molten Essence itu nambahin damage di mana memakan 0,8% XP kita untuk diberikan kepada lawan sebagai damage. Ada Radiant Armor juga, ditambah lagi dengan ternyata Boots membawa satu Garden Helmet diikuti dengan Molten Essence dan juga Corpse Sight. Itu yang gue bilang, 2 item berbanding dengan 3. Yes. Ini nggak bakal cukup dan bahkan kemungkinan besar dia akan menuju ke arah Demon Hunter Sword. Possibility yang cukup tinggi di sana dan itu semakin lebih berbahaya untuk seorang Kairi ataupun Boots yang notabene-nya dia ada menjadi garda terdepan. Ya, para pasukan dari Onyx Esports. Boots harusnya udah tahu dia bakal coba bicara salah-salah. Kali ini untungnya Boots dikasih space untuk mundur. Gagal ada gerebekan dengan blind spot yang terjadi, melihat View dan juga Oakwood gak bisa megang Boots. Dia langsung diem di sana, Yes. dia recall karena dia tahu nyawanya terancam. Ditambah lagi dengan Super Marco yang betul itu sama sekali tidak dibiarkan sendirian oleh teman-teman dari Big Brain yang membuat untuk di arah backline dari Big Brain itu seakan-akan sangat-sangat safe gitu loh. Dan kalau kita ngomongin malah salah hero jamin, dari tadi Boots sudah melakukan hal tersebut, tapi yang seperti dikatakan oleh Bang Oji tadi, item yang masih kurang, masih belum memiliki burst power yang cukup untuk langsung nge-shutdown ke arah Super Marco, dan ini masih relatif di arah mid game. Kalau sudah sampai late game sih udah makin berbahaya lagi sih kalau menurutku. Oke, kita melihat apakah ini akan ada take over world yang didapatkan Onyx. Karena Flamtzy udah lebih kuat lagi, dia udah punya Sky Guardian Helmet. Informasi yang sangat mahal barusan udah dilihat kalau tidak adanya pergerakan cewek untuk masuk. Ketika Battle Mirror Image sudah dibuka, cewek masuk ke situ dia akan menjadi bahaya. Dan lihat, satu kali semburan aja, cewek seperempat darah dan hampir setengah darah hilang. Coba untuk menangkap Flamtzy, membuka stance di depan sana para pasukan dari Onyx. Sedikit dengan sabar melakukan pocket damage, tapi nampaknya udah mulai akan teamfight terjadi. Flamtzy udah ke arah belakang, bakal berkejar oleh Kaltisi, tapi lihat ditungguin oleh seorang Flame. Di belakang sana Super Marco akan menjadi korban utama dari para pasukan Epic Brain. 2 hilang, View menjadi korban kedua. Dan para pasukan dari Onyx mereka sama-sama masih mau lebih. Lihat damage yang diberikan oleh Kaltisi. Kyrie too strong, mencoba diberikan. Masih ada Sun, spamming point kristalnya dan Boots it's coming. Oakwood menjadi pilihan utama. Where are you going, Oakwood? Tapi nampaknya Oakwood gak tergapai. Karena dia masih bisa mendekat belakang dengan flickernya para pasukan dari Onyx. Mereka teamfightnya cukup lemah dan Apres Run. Menutop seorang Oakwood. Mencoba diselamatkan dengan remote manipulation. Masih ada Minatis on Kyrie. Kyrie tumbang. The power of retribution, tapi mereka akan coba menutup. Flamtzy Dan masih bisa survive. Oakwood di belakang sana. Pure. Itu dia. Long wave bisa dikeluarkan oleh Angela menjadi supporter ataupun tiang durability dari AB Brain. Kita sudah bisa melihat bahwa Flamtzy ini menggunakan Terizla yang bisa mendapatkan damage reduction up to 30% di saat HP-nya menghilang. Ditambah lagi dengan heal yang dibawa oleh Ogwen. It takes too long untuk teman-teman dari Onyx bisa langsung men-shutdown ke arah 2 player tersebut. Apalagi dengan Kairi yang membawa Fedrin. Yes, diikuti oleh Boots. Tapi mereka tidak unggul dari segi healing powernya. Oke, satu kali Apprecious Rest bisa langsung mencambuk ataupun mempunish ke arah Ogwen. Tapi kalau untuk mencambuk ke arah Flamtzy, no, susah sekali untuk bisa menumbangkan ke arah hero power tersebut. Tapi satu hal yang sudah dilakukan sangat-sangat benar oleh Onyx adalah
Super Marco-nya dipisah, langsung di lockdown, membuat adanya chance untuk Onyx bisa melakukan setup counter attack. Kalau misalkan bisa dilakukan lagi, mungkin saja akan ada turning point untuk Onyx. Oke, dengan pasukan dari Onyx mencoba untuk melakukan all in terhadap seorang View. Flicker terakhir begitu saja. Fantasy menutup pergerakan dari seorang cewek. Tapi cewek masih bisa mendapatkan Fantasy. Ini akan menjadi korban yang cukup mahal. Tidak ada play yang dimiliki dari para pasukan Everbrand. Everbrand akan coba dipaksa. Kyrie kali ini udah mulai harus berpikir 2 kali lagi sebelum dia bisa menangkap seorang Fantasy. Dan karena flicker dari Fantasy tadi nggak terlalu berimpact oleh seorang cewek. Ya, ini udah mulai mereda dari segi kondisinya. Bahkan damage leaderboard, walaupun teman-teman dari Onyx lagi fall off dengan perbedaan network di angka 6000 Suns, tetap bisa memberikan damage yang paling tinggi untuk di menit 15 kali ini dengan 60.000 damage yang dikeluarkan. Tapi Onyx sudah mulai berhasil my damage. god, informasi itu Blation telah dibuka, tapi spray down from Super Marco. Tidak ada flicker kali ini untuk para pasukan dari Fantasy. Tidak bisa menunjukkan ke belakang. Damage terlalu besar. Dengan Salvo defensive. Apres one-nya gagal. Tidak berhasil mendapatkan apa-apa, tapi shutdown lagi terjadi oleh Pulse. Thunderclap yang sangat mahal membuat Pulse masih mendapatkan 2 point kill. Mundur ke arah belakang para pasukan dari Onyx. Mereka sadar telah mendapatkan keuntungan yang sangat mahal. No Fantasy for this time. Tapi walaupun begitu mereka tidak bisa melakukan lock karena umum masih terlalu jauh. Oke. Yes, cewek dengan cloud-nya sudah mulai kelihatan bisa membocorkan HP dari KLZ. Tadi kita lihat dengan popping damage yang dikeluarkan oleh cewek itu cukup banget untuk bisa hampir saja menumbangkan ke arah KLZ. Menurutku untuk Onyx di menit kali ini, power yang mereka bisa andalkan untuk bisa memenangkan game kali ini adalah kiting power mereka. Mereka bisa front to back dengan cewek dan juga Suns asal tidak terkena constraint dari seorang Ogwen. Untungnya dengan adanya Battle Mirror Image sepertinya pelarian cukup masih mudah dilakukan oleh teman-teman dari Onyx. Tapi untuk Kyrie yang dari tadi harus mencari solusi bagaimana caranya di saat Kyrie masuk ke arah front line, dia tahu di saat dia tidak bisa pulang, tapi setidaknya ada trading yang baik untuk Onyx. Entah itu menumbangkan ke arah Super Marco ataupun View. Dengan View itu hanya butuh 2 skill source saja untuk bisa hampir me-one shot ke arah seorang cewek. Dan Lord akan hadir dalam 3 detik lagi. Oke, Lord sudah hadir. KLTC sudah berada di garis depan. Kalau melihat para pasukan dari Onyx, mereka akan coba mengejar seorang cewek. Bahkan retribution telah dikeluarkan, informasi yang telah diberikan ini adalah tidak ada retribution dan tidak ada sprint. Kalau ngomongin soal untung, ini mungkin agak lebih di arah KLTC. Karena dia tidak terlalu lama seperti sprint seorang cewek. Tapi lihat Ogwen telah keluar dari hardguard-nya. Mundur ke arah belakang, fokus dari seorang Pulse. Terus sekarang seorang Ogwen, oleh begitu saja. Tapi satu momen kill, KLTC tampaknya tidak terlalu berarti karena Blessed Duet terlalu cepat membuat View berhasil melakukan satu momen kill untuk seorang cewek. Fantasy hanya immortality-nya saja yang pecah dan dia tidak bisa ditumbangkan karena cewek sudah tumbang oleh seorang View. Sama-sama bermain backline. Kalau kalian sadar, Onyx ngincar backline dari AP Print, sedangkan AP Print juga ngincar backline dari Onyx. Jadi sama-sama backline yang diserang. Dan bahkan kalau misalkan kita ngelihat dari Suns itu sendiri ya, dia tuh sempat nggak bisa kabur di arah early game-nya. Tapi sekarang untuk di arah backline itu sudah mulai diamankan. Karena kenapa? Bukan karena ada yang jagain, tapi Boots-nya juga ngincer ke arah backline yang membuat fokusnya justru ke arah Boots. Dan Suns pun dilepas gitu saja membuat dia memiliki territorial power yang sangat kuat menggunakan YF-nya. Oke, KLCC standby on position. Dengan adanya hardguard, tanda mark dari hardguard ini membuat para pasukan Onyx harus bubar. Dan mereka sadar, mereka harus dorong dari laning di arah bottom lane dulu sih kalau Onyx. Kalau mereka ingin bisa mendorong dari segi laningnya. Top lane udah pasti kedorong, karena dari Angela itu agak terlalu lama kalau untuk melakukan clear minion. Tapi mereka bisa possible-nya dorong di arahnya terlebih dahulu. Dorong sedikit, biarkan Boots mencari di mana yang harus bisa dimakan di arah belakang. Karena Kyrie udah megang load-nya, KLTC akan all in sebentar lagi. Dan para pasukan dari Onyx, mereka telah mendapatkan informasi di mana Super Marco berada dengan adanya Rainbow Apathy yang sudah dikeluarkan, Choji. Seperempat saat terakhir, para pasukan dari Onyx, mereka udah mulai membuat barikade untuk seorang Kyrie bisa bertahan di arah load. Mereka mencoba mengejar KLTC, bahkan coba dimasang begitu saja. Tapi KLTC masuk ke dalam, para pasukan dari Onyx, mereka mencoba untuk memasang KLTC. Tepakan retribution from KLTC! Berhasil didapatkan, tapi bukan itu masalah utamanya. Gimana caranya mereka bisa mempertahankan lane mereka? Walaupun begitu, KLTC harus menjadi korban keganasan. View, di one manipulation, Rainer Abate, gagal the flashing twin from cewek. Berhasil mendapatkan satu point kill. Mundur ke arah belakang cewek. Cewek harus tertinggal. Flat
this is too strong. Bakal Lord bergerak, tidak ada yang bisa mengcovernya, Joji. Yes, satu pertukaran terhadap cewek tapi ditukarkan dengan adanya dua player ditumbangkan dengan View dan juga KLC yang hilang. Tapi problemnya adalah Onyx dengan total sedang berjalan ini akan sedikit merepotkan ya untuk bisa menahan wave yang lainnya yang datang dari top lane dan juga di arah bottom lane. Yang dilakukan dari Onyx menurutku sangat-sangat pintar sekali dengan boots di arah depan sana. KLC-nya memaksakan untuk mengambil kalah Lord. Tapi dengan paksaan tersebut, Lord-nya hanya menjadi Lord untuk menambahkan durasi permainan saja. Mengingat dengan dua player yang hilang, push potensial yang didapatkan oleh Epic Brand tidak bisa terlalu efektif. Apalagi dengan Sans yang masih hidup dengan real world manipulation-nya. Onyx sudah mulai menunjukkan seberapa tajam kekuatannya untuk di menit kali ini. Tapi satu hal yang harus di-note, Boots ini benar-benar harus banget fokus untuk bisa ngambil karena backline seperti tadi. Karena di saat Ogwena sudah hilang duluan, itu menjadi momen manis untuk Onyx melakukan team fight. Dan itu dia yang sempat aku bilang di early sebelum game pertama mulai. Kalau misalnya Kairi ini, walaupun pemegang retribution terbaik di Indonesia, tapi dari kemarin KLTZ dia dengan sangat confident masuk ke arah belakang. Dia pede banget bisa adu dengan seorang Kairi. Dan memang terbukti beberapa belakangan ini. KLTZ ketika pertemuannya dengan Kairi, dia lebih unggul dari objektif yang dia miliki. That's why di arah group stage kemarin dengan ada kemenangan 2-0 dari Epic Brand, itu kebanyakan dari KLTZ dengan retribution yang sangat mahal. Yes. Maka dari itu, ini akan menjadi kontes lagi untuk di Lord berikutnya yang akan hadir dalam sekitaran mungkin 50 detik lagi bagi kedua belah kubu. Nah, menurutku setup dari Onyx tadi udah cukup bagus. Tapi emang ada beberapa momen kecolongan dengan adanya KLZ yang tadi masuk lewat belakang dan juga View yang mungkin bisa saja hampir mau one shot ke arah cewek. Cuman ingat, Kiboy di sini juga menggunakan ke arah Novaria yang dimana dengan menggunakan Astral Echo-nya dan juga Astral Recall-nya, seenggaknya masih ada push yang bisa dibuka seperti sekarang di mana View Dipaksa, flicker telah dikeluarkan, go-nya hilang, tidak ada power mid lane, 1 menit yang sangat mahal. Tandanya ini akan menjadi Lord tanpa ada View. Ketika tim fight 5 versus 4, mungkin yang harus dilakukan oleh para pasukan dari Onyx adalah gimana caranya dia bisa landing di area bottom lane, didorong dulu. Dia dapetin inner turret terlebih dahulu. Dan kalau misalnya Epic Brand memaksa tim fight, gua harap mereka akan tim fight dan menghantam para pasukan Epic Brand terlebih dahulu. Ya, karena satu resource damage sudah hilang. Dengan ada Valentina otomatis lihat bagaimana Onyx langsung nge-burst ke arah Lord di menit yang ke-22 kali ini. Ditambah lagi dengan wave minion yang cukup rapi untuk Onyx. Ini sepertinya cukup possible untuk Lordnya diambil oleh Onyx. Oke, free. Kali ini Coji. Yes. Karena balik lagi minion jalan, lihat di arah top lane, di arah bottom lane udah mulai dirapiin juga teman-teman dari Epic Brand. Oke lah, inhibitor turret di arah mid lane-nya sudah bolong. Tapi Coji yakin Onyx bakalan cukup kuat untuk menahan wave juga yang ada di arah mid lane. Oke, Lord diamankan oleh Onyx. Kalau gitu Istora mana tepuk tangannya? Wow, benar-benar masih bisa memiliki waktu untuk bisa menuju ke arah base mereka. Tapi waktu ini apakah mereka cukup, Coji? Blood Wings di tangan Sans. Itu bakal sakit banget. Itu bakal perih banget. Lihat pocket damage terjadi. Mundur ke arah belakang. Best friend telah dipecahkan. Para pasukan dari Onyx. Mereka mencoba untuk mendapatkan suara KLTZ udah mulai terperangkap. Tidak ada harga. Langsung ada dapat satu momen kill. Landing red from cewek menuju ke arah belakang. Weton saja satu team. Masih ada Weton saja. Tapi base-nya terbuka